Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul asmaul husna. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis sangat mulia ini, yakni Masjid Jami Istiqomah, dalam rangka kita beriktikaf dan juga bertakarub, bermunajat, bersolawat, terlebih sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita yang suci ini kita selalu diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah yang menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat beruntung sebab kita ada dan juga berjumpa dengan bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang bersejarah, yakni bulan Rajab, di mana di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sehingga Al-Muntaha. Dan juga inti daripada Isra Mi'raj itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah yang 50 waktu. Kita tidak bisa bayangkan apabila Nabi kita Muhammad menerima sholat yang 5 waktu itu, yang 50 waktu itu. Maka Nabi kita Muhammad, betapa sayangnya Nabi kita, betapa cintanya Nabi kita terhadap kita, maka memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jadilah sholat kita menjadi 5 waktu. Oleh sebab itu judul daripada khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi khatib yang fakir dan juga dhaif ini selalu berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya seluruh jamaah agar supaya kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, selalu mengimplementasikan sebuah perwujudan iman itu, menjalankan seluruh perintah Allah dan juga menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Di dalam bulan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratil Muntaha hingga ke Mustawa. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab, 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan juga rasul, atau kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah beliau ke Madinah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun yang dikenal dengan istilah tahun duka citanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena pada tahun itu beliau mengalami sebagai cobaan yang cukup berat. Di antaranya ialah pamannya Abu Thalib meninggal dunia pada saat itu. Kemudian disusul, tidak lama lagi kemudian disusul dengan kematian istri beliau tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang istri yang baik, yang pertama masuk Islam, yang bersedih mengorbankan harta bendanya demi kepentingan Islam dan juga senantiasa memberi motivasi dan juga menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi liku-liku perjuangan menegakkan risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah kematian Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha, serangan kaum kafir Quraisy semakin gencar dan juga dahsyat. Kemudian Rasulullah hijrah ke Taif dengan harapan agar mendapatkan dukungan dari penduduk di sana. Karena kebetulan 3 kepala suku di Taif masih ada hubungannya kerabat dengan beliau, akan tetapi harapan itu jauh dari kenyataan, dari apa yang beliau harapkan. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, beliau diusir dari Taif, dilempari batu sampai kaki dan kepalanya berdarah-darah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kondisi yang demikian itu, di dalam duka cinta itu, Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau untuk dipersaksikan kepada beliau tanda-tanda kebesaran dan juga kekuasaannya dengan diisra mi'rajkan baik badan dan rohaninya pada suatu malam yang penuh hikmat dan juga sakral, ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat secara langsung berbagai peristiwa besar yang mengagumkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemahagungannya di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, juga Rasulullah semakin kuat dan juga tabah untuk terus berjuang menyebarkan ajaran Islam. Iman beliau semakin teguh dan juga kuat, keyakinan beliau semakin kokoh. Segala bentuk rintangan dan juga hambatan yang datang menghadang perjuangan mereka belum seberapa dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa agung itu sesungguhnya menyimpan hikmah yang besar, yang sangat penting, yang dapat dipetik oleh setiap muslim untuk menambah kebenaran ilmunya. Di antara kenyataan sejarah yang ada seputar peristiwa itu adalah sikap dan juga perilaku yang muncul saat itu setelah beliau menceritakan kepada para sahabat, dan pro dan kontra pun terjadi mengenai kebenaran. Kejadian itu pun tak dapat dielakkan. Di antaranya para sahabat Rasulullah SAW adalah yang langsung mengambil sikap keluar dari agama Islam dan menyatakan murtad daripada agama Islam. Namun tidak sedikit yang semakin tebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya hanya menggunakan logika, akan tidak memakai dengan imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Quranul Karim ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj ini hendaklah mampu menegarkan perempuan kita mengenai bagaimana corak intelektualitas kita dan juga apa yang selama ini kita jadikan ukuran di dalam menilai sesuatu kebenaran. Hal ini penting kita lakukan demi menjaga keimanan kita agar tidak menjadi pengikisan di dalam iman kita dan juga kegoncangan terhadap iman kita. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit sekali. Al-Isra ayat 85. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inti daripada Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertama adalah ditamasyakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat yang sangat sedih, sedang berduka, mereka menjadi gembira. Dan juga inti daripada Isra Mi'raj itu adalah perintah salat yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 5 waktu.
Maka kalau 5 waktu saja masih kita tinggalkan, apakah kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita meninggalkan salat yang 5 waktu itu, apakah kita tidak malu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betapa cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan salat 5 waktu. Kita ramaikan masjid kita istiqamah, sholat 5 waktu berjamaah. Mudah-mudahan masjid kita ini menjadi kendaraan di dalam menerjang ataupun melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat tidak hanya di dunia, akan tetapi hatal akhirah. Maka para ulama sepakat dan juga mengeluarkan fatwanya bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rajatu li tathhiril badani, as-sabana wa tathhiril qalbi, wa sahru ramadana li tathhiril ruh. Maka kita beruntung menjumpai bulan yang istimewa ini. Bulan Rajab adalah kita waktunya untuk membersihkan raga dan juga badan kita. Dan juga untuk apa? Untuk menghadapi bulan yang istimewa, yakni bulan Sa'ban, di mana bulan itu kita membersihkan hati kita dari segala sesuatu penyakit, iri, dengki dan lain sebagainya, untuk menghadapi bulan yang lebih istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kita membersihkan roh kita dan juga jiwa kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat tidak hanya di dunia, hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang banyak, sehingga mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan-bulan yang istimewa, terlebih bulan Ramadan, sehingga kita dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, imanan wa ihtisaban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah